Oke, di sini kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok ya. Konseling kelompok itu ialah upaya bantuan yang bersifat berupa pencegahan dan juga pengembangan kemampuan. Nah, ini bertujuan untuk memberikan pengalaman untuk kita semua untuk dapat membantu atau untuk kita saling belajar bagaimana cara penyelesaian di dalam teknik konseling kelompok. Adapun asas-asas dari konseling kelompok yang pertama adalah kerahasiaan tentunya, jadi identitas baik itu kasus segala macam kita rahasiakan. Lalu yang kedua keterbukaan, kita boleh membuka di dalam lingkungan sini gitu ya. Terus yang ketiga adalah kesukarelaan, jadi setiap anggota kelompok ini secara sukarela memberikan masukannya ataupun kasus apa, permasalahan apa yang sedang dihadapi gitu ya. Baik, sebelum kita menuju materi selanjutnya, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Jadi kalau ada yang perkenalan nanti disambut hai gitu ya, hai siapa namanya seperti itu ya. Oke, dari saya dulu ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Resti Rahayu dari BKPI semester 3. Hai. Hai, boleh silakan. Baik, saya perkenalkan, saya Denny Prasetyo dari BKPI semester 3. Hai Denny. Baik, saya Sariti dari BKPI semester 3. Hai Riri. Perkenalkan, nama saya Fani Syarifana dari BKPI 3. Hai Fani. Perkenalkan, nama saya Media Sylviani dari BKPI semester 3. Hai Mega. Oke, jadi tadi itu adalah tahap perkenalan kita. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal kita jadi tambah sayang gitu ya. Oke, seperti yang disampaikan tadi, kita mau melaksanakan konseling kelompok ya. Tadi udah dijelasin konseling kelompok itu apa ya teman-teman. Coba ada yang tahu nggak, mau ngulas lagi? Tadi konseling kelompok apa ya? Ada yang tahu lagi? Tadi udah dijelasin nih. Coba. Konseling kelompok adalah sesuatu bantuan yang bersifat pencegahan, pengembangan kemampuan pribadi sebagai pembicara masalah secara berkelompok atau bersama-sama. Jadi kita menyelesaikan suatu masalah, misalnya yang terdapat si Mega ya, ada masalah pribadi. Nah, kita di dalam konseling kelompok ini kita secara bersama-sama untuk membantu Mega mencari solusinya, bukan ini ya, bukan kita yang memecahkan, tetapi membantu mencari solusinya untuk si Mega gitu. Bagaimana? Ya ini sebagai tahapan untuk kita sama-sama saling belajar gitu ya, mana berbagai macam karakter atau apapun itu permasalahan yang teman kita hadapi nih gitu ya. Lalu sebelumnya udah pernah belum ikut atau tahu gitu adanya konseling kelompok gitu, tahapan konseling kelompok, atau sudah pernah belum ikut berbaur seperti ini yang bertujuan ya untuk pemecahan masalah? Sudah pernah belum ikut konseling kelompok? Belum ya? Belum. Oke, berarti sama-sama berarti di sini kita saling belajar ya. Oke. Udah bosan belum? Belum kan? Belum. Masih semangat kok? Masih semangat? Masih dong. Ada yel-yel nggak? Ada yang punya yel-yel lalu biar kita lebih fresh gitu? BKPI masalahmu semangatku. Oh gitu. BKPI masalahmu semangatku. Oke. Jadi walaupun banyak masalah harus tetap dijadiin pacuan untuk tetap semangat. Bagus banget. Oke. Kira-kira nih ya, apa sih ya contoh nih, kita cari satu
kondisi atau situasi permasalahan yang terdapat di lingkungan kita, tentang masalah pribadi kita yang bisa kita pecahin bareng-bareng di sini. Ada yang punya nggak? Ya boleh. Masalah mengenai prokrastinasi. Apa itu? Prokrastinasi itu adalah salah satu upaya penunda tugas. Jadi kebanyakan misalnya ada tugas. Nah tugasnya itu deadline-nya tuh masih lama. Nah biasanya tuh terkadang ini apa yang mengerjakannya tuh ditunda-tunda gitu karena melihat bahwa deadline-nya itu masih lama. Jadi Ya sama sih ya, kita juga sering suka banget ya nunda-nunda yang namanya deadline. Kalau nggak deket-deket deadline semua mahasiswa itu hampir semua memang kalau nggak deket-deket deadline itu rasanya kurang greget ya. biasanya pas deket-deket deadline itu tidak tuh masih aja gitu. Benar. Apa sih yang jadi faktor kita suka nunda-nunda tuh? Ya karena masih lama waktunya. Terus mata kuliahnya itu enak dengan dosennya baik pun jadi kayak faktor ini ya, faktor dosen ya. Ya agak menyampaikan. Terus ada lagi apa? Orang juga mager sih ya, males Mager nanti aja gitu. Karena kan nanti jadi niatnya nanti gitu. Jadi tertunda terus. Jadi yang maksud Mbak Fani ini apa? Maunya gimana? Karena kita juga sama-sama suka nunda ya, nunda-nunda pekerjaan atau kalau nggak deket deadline itu nggak greget gitu kan ya. Nah gimana sih caranya biar prokrastinasi itu bisa diatasi gitu, nggak terlalu nggak melulu nanti gitu, harus segera diselesaikan meskipun deadline-nya itu masih lama. Caranya kayak gimana? Gimana, ada yang punya ide? Karena itu semua tergantung individu, tergantung diri sendiri, Mbak. Jadi ya tergantung diri sendiri. tergantung niat Ada juga. niatan nggak di awal waktu. Jadi yang paling utama niat dulu ya. Iya, Niat itu paling utama. Iya benar. Niat dulu ya, niat dulu. Kalau kita udah niatnya nanti gitu ya. Ya udah, ya. pasti tak tunda-tunda. Nanti terus. Terus ada lagi nggak? Kira-kira apa? Ada lagi nggak? Ya, jangan menyepelekan sih ya. Jangan menyepelekan kayak tadi gurunya enak lah. Iya, ada kayak kita kayak menyepelekan. Pertama, tergantung dari individunya yang masing-masing individu. Kedua, jangan menyepelekan. Lalu ada lagi nggak? Supaya kita nggak nunda-nunda terus, karena besok gitu kan. Apa lagi ya? Kalau misalnya membuat jadwal diri sendiri itu misalnya hari ini harus mengerjakan ini. Yang bagus itu, Mbak. Iya. Iya, kita menjadwal diri sendiri. Jadi di setiap harinya itu kita harus membuat list kegiatan misalnya. Harus mempunyai target lah. Ya, bagus juga itu. Harus punya list agenda sehari-hari sendiri supaya setiap kegiatan kita tidak tumpang tindih atau tertindih-tindih gitu kan ya. Itu boleh, bisa juga. Kalau saya ya biasanya dibikin list ya. Misalnya di jadwal untuk satu hari ini saya harus ada di mana pukul berapa, tinggal dilihat di jadwalnya gitu. Kalau misalnya hari ini saya mengajar ya, jadwalnya mengajar, lalu baru dikasih tugas dari dosen tuh sudah minggu lalu tapi belum saya kerjain gitu kan ya. Itu biasanya sudah termasuk ke dalam list sebenarnya, walaupun kadang memang disengajain dimasukin pas udah di akhir-akhir gitu, akhir-akhir gitu ya. Kadang kalau saya pribadi ya apa ya, memang paling sering ngerjain deadline ya, deket-deket ini ngerjain tugas deket-deket deadline gitu. Tapi kalau misalnya kita udah membuat terus kayak gitu, tapi di kegiatannya itu kita beda lagi pas
dadakan acara ada dadakan gitu. acara dadakan itu diundur gitu ya, bisa juga nggak apa-apa. Diundur itu dikasih berapa menit sih kita mundurin waktu itu, misalnya seharusnya jam 1 sampai jam 3 saya ada jadwal apa misalnya mengaji, tapi tertunda gitu karena dari jam 1 sampai jam 3 saya seharusnya ada saya ini malah misalnya ngerjain tugas atau kemana dulu gitu ya. Nah, dilihat setelah agenda jadwal ini kira-kira masih memungkinkan nggak untuk mengerjakan yang lain gitu. Dilihat masih ada kegiatan lagi apa enggak. Kalau masih memangnya misalnya masih ada kegiatan lagi nih dan kegiatan itu nggak terlalu urgent, ya bisa kita geser untuk hari berikutnya. Tapi kalau misalnya kegiatan setelah kita misalnya kondangan atau ada hajatan gitu di hari itu, dia juga apa namanya juga perlu di hari ini juga gitu ya, nggak bisa digeser-geser ya. Berarti kerjaan yang tadi ini harusnya hari ini kita ulang lagi untuk besok. Kalau memang memerlukan kita yang lain sama yang lain. Tapi kayak gitu harus tetap profesional gitu. Ya semuanya harus profesional, kerjaan apapun itu juga ya menurut profesional kita gitu loh. Apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita ya mau nggak mau ya kita harus kerjain. Nah, tapi dilihat lagi nih mana yang lebih penting gitu, tingkat kepentingan itu kan ada sih. Misalnya hari ini saya harus ada rapat dengan orang misalnya DPW ya kan, tapi hari ini juga saya ada jam agenda ngajar gitu, ngajar baca tulis misalnya. Setelah jam agenda ngajar baca tulis, saya ternyata masih ada agenda lagi untuk ngajar ngaji. Nah, sedangkan yang tadinya kayak agenda rapat ini, rapat kan jarang kan, kadang dadakan. Nah, agenda rapatnya ini sedangkan itu kan cuma seminggu sekali ya kan, berarti atau sebulan sekali gitu, nggak setiap hari. Sedangkan kalau yang kayak ngajar-ngajar itu kan udah setiap hari gitu ya. Nah, kita duluin yang baru sekali ini gitu, yang ngajar bisa besok lagi. Karena apa? Kita kan masih bisa ngulangin lagi besok gitu. Kalau itu memang nggak, kalau bisa apa ya, kalau masih bisa memungkinkan, contohnya seperti itu. Dibalik lagi, kalau memang nggak mau nunda-nunda pekerjaan, berarti kita harus buat list ya, list, terus jadwal ya, terus kumpulin niat kita, lalu kerjakan apa yang lebih penting, kerjakan yang lebih dulu, yang mana yang lebih penting itu dulu yang dikerjain. Kalau sekiranya masih bisa ditinggal, oke? Bisa jawab ya? Dan kira-kira konseling kelompok ini kayak gini membantu nggak? Membantu sangat membantu ya. Jadi bisa apa ya? Bisa membuka lagi ya, tadinya kita nggak terpikirkan itu, ternyata dengan adanya beberapa orang ini terpecahkan gitu ya, terbantukan, ide-idenya terkumpulkan, disalurkan menjadi satu ya. Oke, kira-kira masih ada satu lagi nggak kasus apa itu yang apa aja terserah. Waktu kita
Ya udah. Terus. Apa nanti yang ini?